Ya, yang pertama kan titik sama ya, 1 sampai 2 itu sama, titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian tentukanlah koordinat titik puncak. Ya, ini ya koordinat titik puncak XP, YP ya. X-nya sumbu X puncak, Y-nya titik puncak gitu ya. Jadi yang pertama ya absis titik puncak XP. Jadi absis ini disebut juga dengan sumbu X ya, karena posisinya itu mendatar gitu ya. Kalau ordinat ini disebut juga dengan sumbu Y. Jadi dia itu tegak lurus gitu kan. Jadi absis ini disebut juga dengan sumbu X, ordinat ini disebut juga dengan sumbu Y. Jadi untuk mencari absis ini rumusnya ya min B per 2A. Ya, jadi koefisiennya itu jadi A-nya di sini 1, B-nya 3, C-nya min 4 gitu ya. Kita masukkan di sini min B-nya per 2A. Ya, jadi rumus absis titik puncak X ya, atau simbolnya XP di sini min B per 2A. Kemudian ordinat titik puncak YP YP rumusnya ya, ini kan rumusnya ada di LKM ya. Jadi rumusnya itu YP ya, ibu tulis dulu. YP sama dengan YP sama dengan YP sama dengan min rumusnya B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Aduh, 4A. Ya. Jadi B kuadrat dikurang 4AC ini masih ingat? Ini kan determinan. Jadi min determinan per 4A kan. Ini B kuadrat dikurang 4AC ini kan rumus dari determinan kan. Nah, kemudian kita dapat nanti titik XP sama YP-nya. Jadi itulah koordinat titik puncaknya. Kemudian titik-titik tadi ya, angka keempat titik-titik tadi kita masukkan ke grafik. Ya, ini grafiknya. Ini untuk menggaris sumbunya ini ya. Kita lihat nilai yang tertinggi di sumbu X berapa, sumbu Y berapa. Ya, kita mulai ya. Jadi yang pertama langkahnya titik potong dengan sumbu X. Kalau kita mau mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi di sini ya ini kan fungsinya ya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Ya, kita bikin fungsinya di sini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Y-nya sama dengan 0, berarti kita rubah Y-nya itu dengan 0. Kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Ini bentuk apa? Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Ini untuk jadi kita mencari sumbu X, berarti kita harus akarkan ini ya. Berapa nilai X-nya. Jadi kita mencari nilai X-nya ini dengan cara diakarkan ya. Jadi berapa itu akarnya? Jadi di sini X ya. Ibu harap udah paham ya cari untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi di sini 4 itu kan 4 kali 1 ya. Ini dari 4
dikali 1 itu kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan itu mesti 3 ya. Jadi di sini kita dapatnya di sini ditambah 4, di sini X-nya dikurang 1. Kalau masih belum paham ya cara ini, bisa menggunakan rumus ABC. Ya, kalau untuk mengeceknya di sini kan ini kan ini X-nya kan min X. Min X ditambah 4 kan 3X ya. Ya, jadi di sini kita dapat X-nya itu ya langsung ya, X-nya itu sama dengan X-nya nih min 4. Ya. Kemudian di sini X-nya sama dengan 1. Maka titik potongnya potong dengan sumbu X dapat dua titik ya. Dengan sumbu X ya adalah yang pertama kita dapat itu min 4,0. Yang kedua kita dapat ini, dan yang kedua kita dapat 1,0 ya, 1,0. Ya, ini titiknya yang kita dapat. Yang pertama min 4,0 dan 1,0. Ini titik potong sumbu X. Ya, langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ya, kita pakai ya. Jadi tadi Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X ya dikurang 4. Jadi Y-nya kan mana? Ini kalau kita mencari sumbu Y, X-nya mesti kita nolkan dulu. Jadi X-nya tuh 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 4. Berapa Y-nya? Y-nya sama dengan min 4. Jadi titik potong sumbu Y adalah berapa? X-nya 0. Nih, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya min 4. Nah, udah berapa titiknya dapat tadi? Tadi kan ini titik potong sumbu X. Nih, ada 2 ya, min 4,0 dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y 0, min 4. Jadi kita dapat baru 3 ya, 3 titik potong. Kemudian kita mencari yang langkah ketiga, tentukanlah koordinat titik puncaknya. Ya, ini karena tadi judul fungsi irasional itu kan ini ya fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Jadi bentuknya tuh kayak parabola ya. Ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya, parabola kan. Kemudian di sini absis titik puncak XP. Jadi ini rumusnya min B per 2A. Ya, min B. Jadi kita tentukan dulu di sini A-nya berapa? Ya, tadi di sini kita tentukan dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 4. Jadi kita masukkan ke rumus ini. Di min B-nya sama dengan 3. Min 3 dibagi A-nya 1. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan min 3 per 2. Ya, untuk yang YP ini kita kasih kurung aja lah biar nggak salah nanti ya dalam hitung-hitungannya. Jadi di sini min B kuadrat. Berapa B kuadrat di sini? B-nya kan 3 kuadrat. 3 bikin aja lah. 3 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 4. Dibagi ya. Dibagi 4 yang 4 kali A. Dibagi 4 dikali A-nya 1. Ya, di sini kan negatif berapa? Jadi di sini 9
9 min 4 dikali 1 min 4 dikali min 4 min 16. 9 ditambah min plus ya. 9 ditambah 16 25. Jadi minnya di sini ya, min 25 dibagi 4 ya. 4 kali 1 4 ya. Kemudian jadi koordinat titik puncak yang didapatkan ya. Jadi tadi kan ini ya SP YP kan. Jadi SP-nya min 3/2. Kemudian YP-nya min 25/4. Nah, jadi ada berapa titiknya kita dapat? Yang tadi di sini 2, 3, kemudian 4. Ada 4 titik. Jadi kita gambar di sini titiknya. Titiknya kita gambar di sini ya, beda lagi nih bukunya. Di sini kita titik yang pertama kita dapat min 4,0. Ya, jadi kita bikin garisnya ini kita lihat ya. Nilai Y-nya yang paling tinggi gitu biar nggak bingung ya. Di sini kan min 25 bagi 4 itu sekitar 6 ya, kurang dari 6. Jadi di sini Ibu min 25 Y-nya ya, min 25/4. Jadi ini sekitar min 6 lah ya. Jadi kita yang tertinggi itu kan berarti kita nih bergeraknya selalu ke negatif ya. Ya, Y-nya kan negatif aja nih. Y-nya. Nah, ini min 4. Nih, Y-nya kan negatif aja nih ya. Ini kan min 4 di sini. Kemudian ini kan Y awalnya kan 0, min 4. Kemudian di sini kan min 25/4. Jadi ini ya yang paling tinggi gitu kan. Jadi kita ininya banyak bekerja di kuadran ke berapa nih? Kuadran ke 4. Ya, ini sumbu X-nya itu min 6 ya. Ini kurang dari min 6. Min 25/4 ini ya kurang dari min 6 ya. Makanya Ibu tulis di sini ya sumbunya tuh min 6 ya. Kalau bisa ya dilebihin 1 gitu ya. Ya ya jadi kayak gini ya. Jadi min 6. Kemudian X-nya di sini paling tinggi di sini min 4. X-nya lagi ya. Ini kan min 4. Kemudian di sini min 3/2. Jadi ya X-nya nih min 4. Ya, jadi kita banyaknya di kuadran yang di kuadran yang kedua sama yang ketiga ini ya. Kita bergerak kita nanti titiknya ya, letak titiknya banyak di kuadran yang kedua sama yang ketiga ya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama kita peroleh titiknya itu min 4,0. Jadi min 4,0 kita cari dulu di sini min 4,0. Nanti di sumbu ya di sini kan sumbu X ya. Ya udah jelas dia tuh di sumbu X. Ini kan di sumbu X. Jadi kita di sumbu X di sini jadi min 4,0 di sini. Nah, kita tulis aja di sini min 4,0. Ini titiknya. Kemudian yang kedua kita peroleh 1,0 ya. Jadi 1,0 mana? 1,0 di sini ya, 1,0 nih ya, 1,0 karena dia sumbu X jadi kita lihatnya di sumbu X aja ya, 1,0. Kemudian kita titik potong sumbu X sudah ya, nih sudah. Kemudian titik potong di sumbu Y nih 0,-4. Jadi kita lihat aja di sumbu Y nya 0,-4. Jadi di sini 0,-4 ya, ini ya 0,-4 sudah. Kemudian yang terakhir kita lihat titik puncak min 3,2 itu berapa itu?
min 1,5 ya, min 1,5 ya, min 1,5. Kalau 25,4 itu mana itu kira-kira? Mana itu ya? Oh, kalau jadi 1,3 ini 3 min 3/2 itu di 1,5 ya. Ini min 1, kita jadikan aja lah dia desimal ya, biar nggak bingung. Ini 1,5. Kalau 25 bagi 4 itu berapa itu? 25 bagi 4, 25 bagi 4 5 6 24 ya, 24 nih. 6 kali 4 24, 10 bagi 4 2 6,25 ya. Jadi di sini 1,5 6,25 ya, itulah titiknya. Jadi kita perkirakan aja titik X nya min 1,5. Kalau min 1,5 berarti dia di setengah-tengah ini ya. Ya, 1 min 1,5 di sini dia. Kemudian 6,25. Ini 1,25, ini 6,5, berarti di sini ya. Di sini ya. Ini kan 6,5 di sini. Ya, berarti di sini ya. Ya, ini 6,25. Jadi kita tarik aja garisnya dulu ya. Garis dulu nih. Emang di mana posisinya itu? Nah, ini ya titik SPYP-nya. Nah, di sini kita tulis aja lah titiknya nih. Ini min 1,5, 6, nah dia tadi ini 6,25. Ini salah 6,5. Ini 6,25 ya titiknya. Jadi ini titiknya tadi min 1 min 1,5. Kelihatan nggak ya? Maaf ya coret-coret. Jadi ini titiknya ini kan, ini titiknya ya, ini 6,25, ini 1, ya, ini 6,25, ini min 1,5. Jadi titiknya X-nya dulu ya, tulis ya. Jadi min 1,5, 6,25 ya. Jadi udah dapat semua titik yang kita cari. Kita letakkan di koordinat kartesius ya, di sumbu X sama sumbu Y. Kemudian dari titik tadi itu kita hubungkan. Ya, kita hubungkan ya, titik-titiknya itu kita hubungkan. Ya. Ini karena dia parabola, ininya mesti kita bikin kayak gini ya. Ini gini ya. Jadi ini sumbunya. Ya. Kemudian ininya kita garis. Ya, itu ya, satu baru. Tadi kan sumbu min 4,2 kita hubungkan dengan 1,65. Kemudian di sini kita hubungkan lagi ke titik ke sini ya. Titiknya kita hubungkan. Nah, kemudian kita hubungkan lagi ke titik atas. Ya, titik atasnya. Nah, itulah ya, lebih kurang ya. Ya, ini dia tadi tuh ya, sampai ini. Nah,
Dah. Ya, sekian dulu ya materi di pertemuan 6 ini. Besok kita akan masuk ke fungsi yang fungsi lainnya yang akan kita bahas, yaitu fungsi kubik, fungsi pecahan, fungsi transenden ya, itu yang tentang trigonometri, kemudian fungsi modulus atau mutlak. Dan tugasnya difotokan ya, difotokan di grup, dan tidak boleh ada yang sama ya. Jadi kayak fungsi itu dibikin sendiri ya. Ya, banyak kan contoh-contoh dari fungsi ya, pakai diagram panah. Kemudian fungsi yang menggunakan variabel dan grafik ini juga dibikin sendiri, nggak boleh ada yang sama dengan teman yang lainnya. Dan kemudian difotokan ke grup ya, difotokan aja, di atasnya bikin nama, nomor BP, dan kelas ya. Dan ibu tunggu ya sama ya, ibu tunggu besok sampai jam 12 malam ya. Jadi tugas yang telat mengumpulkan tugasnya tetap ibu terima, tapi di sisvo ibu bikin alfa ya, gitu ya. Dah, kalau ada yang mau ditanyakan ya silahkan dibikin aja di pertanyaannya di grup aja, nanti akan ibu jawab ya, dibikin aja di grup gitu. Dah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.